Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel IDP nih, channelnya Ken Suse dan X Magang. Nah, di video kali ini aku akan bercerita soal pengalamanku sendiri saat 3 tahun magang di Jepang sebagai Ken Suse atau bisa dibilang Jisuse juga. Nah, sebenarnya Ken Suse memang diasumsikan sebagai pekerja migran yang digaji kecil lantaran mereka dianggap masih magang. Sementara perusahaan Jepang maunya menerima pekerja yang sudah profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu, pemerintah Jepang membuat program ini. Bagi tenaga kerja pemula, dia bisa bekerja di Jepang dan perusahaan Jepang bisa menggaji mereka dengan uang saku untuk magangnya. Terlebih Jepang kekurangan tenaga kerja sektor informal karena anak muda Jepang sendiri jarang ada yang mau bekerja di tempat yang kotor dan bergaji kecil ini. Jadi boleh dibilang perusahaan dan Ken Suse sama-sama diuntungkan. Sayang sekali kenyataan tak seperti itu juga. Banyak Ken Suse yang diperlakukan tidak sesuai dengan kontrak kerja mereka. Lembur tidak dibayar, fasilitas tidak memenuhi syarat, diskriminasi orang asing, potongan gaji fantastis, dan lain-lain. Meski begitu, pada tahun 2020 saja, pekerja migran asing di Jepang dengan visa magang jumlahnya mencapai 251.721 orang. Peringkat pertama datang dari Vietnam dan jumlah 104.800 orang, 79.999 orang dari Tiongkok dan 25.740 orang dari Filipina. Dan yang dari Indonesia itu menduduki peringkat keempat ya. Jumlahnya cuma 20.374 orang. Kualitas kemampuan bahasa, fisik, dan kedisiplinan peserta magang menjadi nilai jual tersendiri. Terkadang satu perusahaan Jepang menerima Ken Suse tak hanya dari satu negara saja. Walau banyak dukanya, cerita suka para pekerja magang ini juga banyak kok. Bisa mendapat pengalaman baru, berwawasan lebih luas karena tahu dunia lain yang tak kalah seru budayanya, bisa berbahasa Jepang, dan keterampilan teknik yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan nanti. Dan tentu saja cuan yang tak sedikit dari hasil tabungan selama 3 tahun nantinya. Nah, buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang atau ingin magang ke Jepang sebagai Ken Suse dan Jisuse, nah kalian sebelum berangkat ke Jepang harus mengikuti atau menjalankan proses panjang untuk bisa sampai ke Jepang melalui jalur swasta ataupun jalur negeri. Nah, untuk jalur swasta awalnya dia akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama kurang lebih 2-3 bulan terlebih dahulu di LPK. Untuk bisa mengikuti pelatihan ini, calon siswa harus sehat dan lulus beragam tes yang telah ditentukan. Setelah belajar bahasa Jepang, calon peserta magang akan diikutkan wawancara pekerjaan dari user perusahaan Jepang. Kalau dinyatakan lolos dan mendapat pekerjaan, dia akan kembali mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang dengan latihan fisik yang lebih ketat selama 2-3 bulan. Jadi totalnya sekitaran 6 bulan. Nah, untuk biayanya yang dikeluarkan untuk pelatihan awal bervariasi mulai dari 4 juta sampai 10 juta. Nah, setelah mendapat pekerjaan, biaya pelatihan lanjut sekitar 30 juta rupiah. Jadi totalnya sekitaran 30-40 juta. Ini untuk yang jalur swasta. Nah, selain jalur swasta, ada juga jalur negeri di Snaker dengan perekrutan lebih ketat dari pemberkasan, tes kesehatan, fisik, kesemapatan, matematika dasar, dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk yang negeri ini tanpa dipungut biaya, tapi nanti kalian masih akan mengeluarkan uang untuk biaya proses, biaya makan, terus biaya belajar bahasa Jepang di LPK. Nah, untuk pengalaman jadi Ken Suse nantinya, kalian akan mendapatkan kontrak 3 tahun, peserta magang tidak diperkenankan pulang ke Indonesia apapun yang terjadi. Tapi seharusnya seperti itu. Tapi kalian bisa izin apabila ada hal yang mendadak atau cuti misalnya. Itu berarti peserta magang harus menjalani 3 kali lebaran tanpa kumpul keluarga ya. Kalau bekerja di lapangan dan saat musim panas terik, nah ini untuk pekerja gemba ini ya. Nanti kalian akan bekerja di sana panas-panasan ya. Karena kalau panas banget, kalau dingin banget kalau di Jepang nantinya.
Nah, buat teman-teman yang pulang ke Indonesia nantinya bisa kemudian bekerja di perusahaan Jepang ataupun lanjut ke kuliah atau mulai usaha. Uang yang ditabung selama 3 bulan jadi modal mereka. Ada yang juga yang membangun rumah, membeli sawah, sepeda motor, terus lain-lain pokoknya. Kalau uang sudah habis, mereka pun mencari pekerjaan dan mulai lagi dari nol. Kalau yang gagal ya. Nah, untuk kalian yang setelah selesai program magang nanti ada program baru yaitu visa Tonkute Kino. Jadi kalian bisa mengikuti program tersebut. Nah, demikian tadi adalah cerita pengalaman soal menjadi Kensuse atau Jisuse saat bekerja di Jepang. Jadi nanti apabila teman-teman ingin di sana, ingin magang di sana melalui program magang, kalian akan mengalami hal yang aku ceritakan tadi dan mudah-mudahan itu menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang nantinya. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini. Thank you teman-teman. Kita berdoa aja mudah-mudahan Maret ini Jepang bisa membuka bordernya dan kita para calon Kensuse dan Jisuse bisa berangkat ke Jepang. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane, see you in the next video.